Aduh. Panas. Aduh, panas. Ini dia sambal asam kembang yang kita campur dengan tetampah. Tetampahnya enak kan? Enak. Nah, ini bedanya kita pakai mangga kueni yang super enak. Ini rebung yang sudah tadi kita masak dan direbus selama 10 menit supaya rasa pahitnya berkurang. Dan untuk khasiatnya, pastinya ada khasiatnya dong. Ini rendah kalori dan juga rendah lemak. Apa kabar anak negeri dimanapun kalian berada? Pastinya sehat-sehat semua ya. Kali ini Nyak mau jalan-jalan di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Banyak kekayaan bahari dan olahan kuliner yang enak dari Kabupaten Pesawaran. Namanya juga daerah pesisir, pastinya banyak olahan hasil laut. Nah sekali, jadi sekarang Yai mau nyari tetampah di sini, tapi sebelumnya harus menggunakan alat dulu nih. Yang pertama kacamata dan juga harus ada sarung tangan, karena ada duri kecil-kecil. Nah langsung aja ya cari ya, yuk. Untuk mencari tetampah ini, tidak perlu sampai ke tengah laut. Biasanya, nelayan pencari tetampah ini mencari di pinggir pantai maupun di gosong pasir. Dan yang paling penting nih, mencari tetampah harus dalam keadaan air surut ya. Tetampah ini biasanya tersembunyi di dalam pasir. Jadi kalau airnya pasang kan, jadi lebih sulit untuk mencari tetampahnya. Ini dia yang namanya tetampah. Tetampah ini lebih dikenal dengan nama landak laut atau bulu babi putih. Landak laut memang memiliki ciri berbentuk bulat dan memiliki duri. Namun, ada beberapa jenis bulu babi atau landak laut yang durinya beracun atau tidak. Nah, kalau tetampah ini bulunya tidak tajam seperti bulu babi hitam. Durinya lebih halus dan tidak mengandung racun. Memang untuk mencari tetampah ini gampang-gampang sulit ya. Karena tidak memakai alat menangkap khusus, jadinya hanya mengandalkan tangan kosong. Untuk tingkatan ke dalamnya pun tidak lebih dari 1 meter. Walaupun dangkal, tapi ternyata sulit juga ya anak negeri. Apalagi ketika ada ombak maupun arus laut yang cukup kencang. Jadinya sulit untuk menyelam sambil mencari tetampah. Dapat banyak ya kita ya. Banyak. Dapat berapa ya? Berapa Nih? saya mah? 100 udah ini ya. Berapa ya? Ya, sip. Untuk ukuran tetampah ini sama seperti bulu babi pada umumnya. Berbentuk bulat dan besarnya maksimal sekitar 13 cm. Katanya sih, daging tetampah ini bisa dimakan mentah loh. Jadi penasaran? Untuk memakan dagingnya, kita pecahkan dulu ya cangkangnya. Nah, isi dalam cangkang inilah yang bisa dimakan langsung. Ya, ini bisa langsung dimakan kan? Bisa. Oke, kita coba ya anak negeri. Ayo, bareng-bareng ya makannya ya. Nah, anak negeri ini rasanya memang pasti asin, tapi lezat juga nih ya. Enak, mantap. Lagi ya. Wow, rasanya asin banget. Wajar aja sih, karena di dalam cangkangnya masih banyak tersisa air laut. Landak laut atau tetampah termasuk ke dalam jenis hewan berkulit duri. Sama dengan timun laut, bagian yang bisa dikonsumsi adalah telurnya yang berwarna kuning atau agak kehijauan. Dimakan mentah sih bisa saja, tapi makin enak kalau telur tetampah ini kita olah menjadi makanan. Pasti rasanya makin enak dong. Gimana ya? Dapat banyak nggak? Banyak banget nih, Nat. Wow. Sini ya, tunjukin. Mau dong ya? Oh, coba kamu pegang. Hati-hati, hati-hati. Wow. Tadi udah banget nyobain, sih enak ini. rasanya. Aku jadi penasaran deh sama rasanya. Gak usah, rasanya buat aku aja. Bu, ini Nyak tadi udah nyari tetampah nih Bu di laut Bu. Banyak kan Bu Nyak dapetnya Bu. Nah Bu, tapi ini enaknya dimasak apa nih Bu? Seperti kita pepes. Dipepes. Baik. Nat, bantuin Nyai juga ya. Boleh. Kita pepes nih. Yang pertama, Nyak olah tentunya tetampahnya dulu ya. Kita pecahkan cangkang tetampahnya, lalu kita ambil bagian isi dari tetampahnya. Untuk memecahkannya, cukup pakai pisau saja ya. Nah,
Kalau sudah dipecahkan seperti ini, ambil bagian bawah cangkang tetampahnya. Biasanya, itu telur tetampah yang bisa dikonsumsi. Selanjutnya, kita bikin bumbu dasarnya. Untuk bahan-bahan yang dihaluskan, ada bawang merah, bawang putih, garam, cabai merah, dan cabai rawit domba yang mempunyai rasa yang lebih pedas. Kita ulek bahan-bahan tadi sampai benar-benar halus. Biar terasa enak, ada tambahan parutan wortelnya juga ya. Nah, ini yang gak boleh ketinggalan, tahu putihnya. Tahu putihnya kita haluskan dulu ya, sampai bentuknya menyerupai bubur tahu. Nah, kalau sudah seperti ini, baru tambahkan parutan wortelnya. Dilanjutkan dengan bumbu yang dihaluskan tadi. Setelah itu, aduk dan tambahkan potongan daun bawang. Aduknya sampai benar-benar rata ya. Biar makin enak, kita tambahkan bumbu-bumbu seperti garam, gula, dan kaldu jamur. Ini dia, adonan tahunya sudah jadi. Sekarang, baru kita siapkan daun pisangnya ya. Daun pisangnya kita panaskan dulu agar tidak mudah sobek. Selain itu, kita siapkan juga potongan tomat, serai, dan cabai untuk dimasukkan ke pepes tahu tetampahnya nanti. Adonan tahu ini kita campur dengan daging tetampah yang sudah Nya ambil tadi. Kalau sudah, tinggal masukkan ke daun pisang. Terus kasih apa, Bu? Kasih tomat. Tomat. Ya, Satu aja tomatnya. boleh. Nah, ini cabai ya, mau cabai berapa nih, Yai? Cabe. Laki itu harus doyan pedas. Ah, masa sih? 10 aja ya kuat. Yakin? 1, Coba. 2. Coba. Coba dong. Serius, harus, coba. harus. Berani. Laki-laki harus coba. Nah, adonan pepes tahu tetampah yang sudah dibungkus dengan daun pisang ini tidak kita kukus seperti pepes tahu pada umumnya. Kalau masyarakat di Kabupaten Pesawaran, Lampung, biasanya memanggang pepes tahu tetampahnya. Memanggangnya pun tidak memakai alat panggangan modern, yaitu dengan memanfaatkan pelepah daun pisang. Nah, untuk memanggangnya tidak perlu lama. Ini dia, pepes tahu tetampahnya sudah jadi. Sekilas seperti pepes tahu biasa ya, tapi pepes ini ada tambahan tetampahnya. Walaupun tidak terlalu terlihat, tapi rasanya beda dengan pepes tahu pada umumnya. Langsung saja deh Nya cobain. Wah, bener anak negeri. Rasanya itu pedas dan gurih. Rasa gurihnya berasal dari tetampahnya tadi. Selain itu, rasa tetampah yang asin menjadi hilang dan bahkan menjadi lebih gurih ketika ditambahkan dengan tahu dan bumbu-bumbu lainnya. Sekilas ini mirip pepes tahu hintip yang ada di Cirebon. Tapi bedanya kalau di Cirebon menggunakan jamur, nah kalau ini menggunakan tetampah. Iya, Yai. Ini rasanya juga, waduh mantep banget nih, Yai. Ada asinnya, Asin, ada manisnya, manis, terus dari rempah-rempahnya ya. rempah-rempahnya. Kerasa banget dari serai, dari daun salam, dan yang mendominasi ini adalah rasa gurihnya karena tadi kita kasih Tetampah. Bu, Dek, ayo lanjut makan yuk. Ayo Bu, Ibu. Bangi ini. Bangi ini, Bu. Tetampah atau landak laut banyak mengandung banyak kalori, sementara kandungan lemaknya lebih sedikit. Selain itu, mengkonsumsi landak laut atau tetampah ini dapat mengatasi beberapa penyakit seperti jantung dan tekanan darah tinggi. Bahkan, saking berkhasiatnya, landak laut merupakan makanan yang digemari oleh masyarakat Jepang. Hampir 80% produk landak laut dunia dikonsumsi oleh penduduk Jepang loh. Kali ini Nya mau cari pohon mangga, tapi bukan jenis arum manis atau mangga Indramayu ya, tapi jenis pohon mangga kuen. Aduh, aduh, waduh, apa ini? Apa itu, Yai? Sakit nih. Siapa nih yang lempar? Itu tuh, Yai. Oh, ada itu yang lempar. Iya. Ayo kita samperin yuk. Ayo, ayo, ayo. Siapa tadi yang lempar, Yai? Ayo, ngaku. Kenapa ini? Mau ngambil mangga? Gak sengaja, Kak. Gak zaman pakai sendal. Yuk, Yai langsung ambilin aja pakai tangga. Mau? Mau? Yai ambilin yang banyak nanti mangganya. Ayo, ayo. Pohon mangga kuen ini berukuran sedang dengan tinggi antara 10 sampai 15 meter. Tidak hanya buahnya,
Batangnya pun memiliki getah apabila terkena kulit bisa membuat gatal. Aduh, kayaknya Yai udah capek nih. Dek, bisa bantuin Yai nggak ngambil mangga? Bisa? Boleh ya? Boleh bantuin ya? Oke, kamu naik deh. Yuk. Ambil yang banyak deh mangga kueninya. Mangga kueni adalah salah satu varian buah mangga yang mudah dijumpai di Indonesia. Tanaman mangga kueni ini banyak dijumpai di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Mangga yang kita mau ambil ini adalah mangga yang belum terlalu matang. Ciri khas mangga yang belum matang yaitu banyak getahnya. Nah, karena banyak getahnya, harus hati-hati dengan getah mangga kueni. Soalnya kalau getahnya terkena kulit, bisa membuat iritasi. Bahkan, kalau tidak cepat diobati, bisa membuat kulit menjadi merah dan bisa menyebabkan luka loh. Mangga muda ternyata tidak hanya bisa dijadikan rujak maupun asinan. Di Lampung, mangga kueni bisa dicampur dengan tetampah. Penasaran? Langsung saja deh kita masak. Nih, Minan. Mangga yang udah Nya ambil sampai Nya ini kelempar sendal. Jadi karena Nya kesel, mending kita olah jadi makanan bange. Mau nggak? Mau Minan? Mau Nat? Oke. Makanan sebelumnya kita menggunakan tahu. Nah, untuk tetampah sambal asam kembang ini, kita menggunakan ikan kakap. Ini dia yang unik dari makanan khas Lampung. Biasanya ikannya digoreng dan dibakar. Nah, kalau ini tetampah asam kembang ikannya direbus. Sambil direbus, jangan lupa dikasih perasan jeruk lemon dan garam ya, agar bau dan rasa amis dari ikannya hilang. Untuk proses perebusan membutuhkan waktu 10-15 menit tergantung besar ikannya. Yai, aduh masak. Aduh. Yai, jangan sampai hancur, Yai. Kalau ini mah nggak apa-apa hancur. Yang penting jangan buat hati Yai hancur ya. Siap, janji. Janji, awas kamu kalau bohong. Yaudah, Yai angkat ya. Untuk bumbunya yang dihaluskan sama seperti membuat sambal pada umumnya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit domba, garam, gula, dan kunyit. Semua bahan-bahan tadi kita ulek sampai menjadi lebih halus. Untuk bahan pelengkapnya ada tomat, daun bawang, wortel, dan tentunya mangga kueni. Mangga kueni yang sudah kita petik tadi, Nya kupas dulu ya. Setelah itu, Nya potong kecil-kecil. Memang ya, mangga kueni itu aromanya menyengat banget. Apalagi pas dikupas, makin terasa aromanya. Selain menggunakan mangga kueni, tetampah asam kembang ini juga menggunakan jagung manis. Jagung ini digunakan agar sambalnya tidak terlalu pedas. Oh iya, hampir lupa nih tetampahnya. Seperti biasa, cangkang tetampahnya kita pecahkan dulu ya. Setelah itu, ambil telur tetampahnya. Nya tumis bumbu yang sudah dihaluskan Siska tadi ya. Setelah aromanya keluar, baru tambahkan jagung manis. Dilanjutkan dengan potongan wortel dan tentunya pohon mangga kueninya. Terakhir, baru deh dikasih potongan tomat dan daun bawang. Masak sebentar, lalu campurkan dengan ikan yang sudah direbus tadi. Bagi yang nanya, tetampahnya di mana? Ini jawabannya. Tetampah yang sudah dikupas tadi dicampurkan di atas ikan dan sambal asam kembangnya. Telur tetampahnya tadi tidak dimasak dengan bumbu lainnya. Soalnya nanti membuat telur tetampahnya hancur. Jadi langsung ditaruh di atas ikannya ya. Rasa tetampah asam kembang ini ada manis, pedas, dan ada rasa asin dari telur tetampahnya. Walaupun rasanya bermacam-macam, tapi pas tercampur di mulut, bangi teman. Ini dia sambal asam kembang yang kita campur dengan tetampah. Tetampahnya enak kan? Enak, enak. Nah ini bedanya kita pakai mangga kueni yang super enak. Walaupun ini asam, tapi waktu dimakan seger. Apalagi makannya di tengah pantai. Yuk ambil lagi yuk. Telur
landak laut atau tetampah ini berbentuk sekilas mirip dengan kaviar. Kaviar sendiri merupakan bahan makanan termahal di dunia. Jadi, dengan memakan telur landak laut atau tetampah ini, serasa makan makanan mewah. Ya, walaupun harganya tidak terlalu mahal, tapi kandungan gizi dari telur tetampah ini cukup tinggi loh. Salah satunya banyak mengandung vitamin A dan rendah lemak jenuh, sehingga baik bagi kesehatan tubuh.